Shalom, inspirasi hari ini mengambil tema hidup rukun bersama. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seminggu yang lalu, saya mengikuti acara reuni dengan teman-teman semasa saya kuliah di Fakultas Psikologi. Sudah 35 tahun saya tidak pernah bertemu dengan mereka. Dan karena begitu lamanya tidak bertemu, ketika bertemu, awalnya saya tidak bisa mengenali wajah-wajah sebagian dari mereka, apalagi mengingat nama-nama mereka, kecuali beberapa saja yang entah bagaimana masih saya ingat. Tapi begitu kami saling menyebut nama masing-masing, tiba-tiba ingatan-ingatan yang lama terpendam bisa muncul kembali. Sebelum pertemuan, saya berpikir bahwa suasana pertemuan akan menjadi canggung karena sudah begitu lama tidak saling bertemu. Apalagi masing-masing sudah berubah menjadi sosok-sosok pribadi yang jauh berbeda dengan pada waktu kami duduk di bangku kuliah dulu. Tapi ternyata dugaan saya itu salah. Ternyata begitu kami bertemu, suasana keakraban itu langsung terasa. Hampir tidak ada bedanya seperti pada waktu semasa kuliah. Sepanjang acara reuni yang ada hanya suasana keakraban dan canda tawa. Kami tahu bahwa kami berbeda dalam banyak hal, baik secara keyakinan, kesukuan, pekerjaan, mungkin juga berbeda dalam strata sosial. Tapi semua perbedaan itu tidak menjadi penghambat bagi keinginan untuk memelihara pertemanan dan kerukunan. Hidup dalam kerukunan itu memang baik, indah, dan menyenangkan. Siapapun pasti menyukainya. Adanya perbedaan tidak perlu menjadi penghalang bagi terciptanya kerukunan. Tapi mengapa kerukunan itu kadang sulit diwujudkan? Baik dalam kehidupan keluarga maupun gereja, apalagi di tengah masyarakat. Perbedaan sedikit saja kadang bisa menjadi sumber perpecahan. Kita sering berpikir bahwa berkat Tuhan itu bersifat individual, diberikan kepada masing-masing secara perorangan. Di satu pihak, pikiran seperti itu ada benarnya. Tapi kita harus ingat juga, seperti yang dikatakan oleh nats Alkitab yang kita baca tadi, bahwa Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Tuhan suka memberkati orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Berkat Tuhan diberikan di mana ada kerukunan. Coba perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jika Tuhan memberkati sebuah kota, maka seluruh warga dari kota tersebut juga pasti terberkati. Tuhan mengajarkan agar kita tidak memikirkan berkat untuk diri pribadi kita saja, tapi berkat dan kesejahteraan bersama orang-orang lain di sekitar kita. Dan berkat Tuhan akan turun di tempat di mana ada orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Jadi, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri saja,
tapi kita upayakan secara bersama-sama dengan membangun kerukunan, baik dalam hidup keluarga, gereja, maupun di lingkungan di mana kita berada. Maka berkat Tuhan akan turun atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.